Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan kembali untuk bersilaturahim, untuk thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu yang insya Allah keberkahan insya Allah kita dapatkan semua. Amin. Semoga langkah kaki kita menuju tempat ini menjadi catatan ladang amal, penghapus dosa, meningkatkan derajat kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah melalui baginda Rasul. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju suatu majelis, maka langkahnya adalah penghapus dosa dan meningkatkan derajat, dan insya Allah menjadi jalan jihad fisabilillah. Jadi yang duduk berlama-lama di majelis ilmu, di majelis taklim, tercatat menjadi mujahid, para pejuang di jalan Allah, yakni menegakkan akidah kita, menegakkan syariat yang tentunya sudah diajarkan oleh baginda Rasul sampai kepada kita sekalian. Tidak ada yang tidak nyampe kepada kita risalah itu. Semuanya nyampe kepada kita. Apakah disampaikan melalui khotib, apakah disampaikan melalui para ustadz, apakah disampaikan melalui ulama, apakah disampaikan melalui kiai, bahkan di antara kita watawasau bil haq, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan alam, manusia termulia yang tentunya menjadi panutan dan rujukan kita dalam beramal dan beribadah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarganya, para tabi'in-tabi'innya, pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang sama-sama berharap bermunajat setiap saat, setiap waktu kita bersolawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mengenal, sudah sering mendengar hadis innama bu'istu li'atamima solihan ahlak. Sesungguhnya katanya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Aku di sini siapa? Aku di sini adalah baginda Rasul. Baginda Rasul diutus membawa risalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bisa dari lisan, bisa dari sikap, bisa dari perilaku. Semakin baik akhlak seseorang, maka insya Allah dia akan semakin mulia dan dimuliakan. Kenapa demikian? Karena begitulah kata baginda Rasul, aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak kepada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah banyak, kisah duka, kisahnya true story, kisah nyata atau mungkin fiktif. Kisah ini sering kita baca berseliweran di media sosial. Cuman karena saking seringnya berita ini, maka kita ambil ibrohnya saja, kita ambil tarbiyahnya saja. Ini terjadi katanya di Turki. Saya tidak pernah mengecek apakah betul atau tidaknya, cuman ada pembelajaran dari kisah ini. Ada seorang wanita katanya ketika itu naik bis, mungkin di urang mah bis kota banyak, di bis kota. Bis kota, namina bis kota pak gegelek keurin di mobil teh gitu, pinuh. Suatu ketika ada seorang perempuan yang naik bis itu, kebagian tempat duduknya di belakang, dan kebetulan ada sang kakek duduk di belakang itu. Pakaian anak perempuan ini, seorang perempuan ini, menurut kakek dan menurut penumpang yang lainnya, tentu di luar kebiasaan seorang muslim. Pakaiannya seronok, menampakkan aurat dari mulai atas sampai bawah, sehingga terpanggillah sang kakek ini untuk mengeluarkan kata-kata nasihat.
wahai anakku, katanya, karena mungkin ini masih muda anak perempuan ini. Wahai anakku, engkau tinggal di negeri yang notabene muslim terbanyak, muslim mayoritas. Tidak mungkin engkau tidak mendapatkan informasi terkait bagaimana layaknya seorang muslimah untuk berpakaian. Auratmu terlihat kemana-mana, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip orang yang melihatnya. Bisa jadi engkau dinilai sebagai orang yang tidak baik-baik karena menampakkan aurat yang tentunya mestinya ditutupi sebagai seorang muslimah. Apa lontaran kalimatnya? Apa jawaban dari seorang gadis itu? Ini hal yang tidak diduga oleh kita. Bahkan oleh si kakek tersebut tidak menduga dia akan menjawab. Wahai kakek, wahai orang tua, katanya. Wahai orang tua, kayak kamu aja yang pegang kunci surga. Engkau berani menasehati seperti itu, padahal engkau belum tentu dijadikan sebagai ahli surga. Engkau tidak punya hak untuk menyampaikan kalimat seperti itu kepadaku. Hidupku adalah bagaimana kumaha aing gitu. Hidupku adalah bagaimana aku menjalaninya. Jangan pedulikan aku, katanya. Lalu sang kakek ini menasehati lagi. Wahai anakku, engkau masih muda, perjalanan hidupmu masih panjang. Pakailah pakaian yang layak untukmu sehingga engkau akan dimuliakan. Jadi berpakaian itu bagian dari cerminan akhlak. Berkata bagian dari cerminan akhlak. Tatkala si anak perempuan tadi yang berpakaian seronok ini lantas menjawab kesekian kalinya dari nasihat sang kakek ini sambil mengeluarkan kartu nama, mungkin ada namanya, sambil mengeluarkan identitas. Kakek, ini alamat saya, ini nomor telepon saya, sampaikan kepada Allahmu, katanya, kepada Tuhanmu. Jika dia berkehendak kepadaku untuk masuk neraka jahanam, maka ini alamatku sudah jelas. Kalimatnya menantang. Kalimatnya sungguh luar biasa menantang kepada ketentuan yang sudah terdengar oleh dia, baik disampaikan oleh ustadz di sekitarnya, guru ngaji di sekitarnya, walaupun tidak dia hadir, maka bisa jadi sudah nyampe informasi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi pada kesempatan hari itu? Bis sudah menuju ke tempat yang pemberhentian terakhir. Sang kakek akan turun di tempat pemberhentian terakhir. Penumpang yang lain sudah berkurang karena sudah turun di jalan, ya. Nungtutan juga orang wae gitunya, nungtutan. Pas di terminal terakhir, terlihat si perempuan ini tertidur. Maka karena bis mau berhenti, bis sudah sampai ke tempat terakhir, maka dibangunkanlah perempuan ini. Dan ternyata tidak bangun lagi. Akhirnya sudah menghembuskan napas terakhir tatkala dia memberikan kartu identitas kepada sang kakek tadi. Akhirnya dia dipopong ke bawah, diturunkan dari bis kota tersebut dan dibaringkan di atas trotoar di pinggir jalan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang terjadi kepada jasad itu? Dia sudah meninggal, sudah diperiksa, sudah dilaporkan kepada petugas yang ada di wilayahnya, dan ternyata apa yang terjadi? Tubuhnya menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Sang kakek ingat apa lontaran kalimat lisan yang terakhir dari seorang perempuan ini. Dia menyampaikan, ini alamatku, ini teleponku, sampaikan kepada Tuhanmu. Jika dia berkehendak aku untuk menjadi penghuni neraka jahanam, sudah jelas alamat. Dia dimatikan seketika itu pula, dan dikabulkan lisannya, dan ternyata tubuhnya terbakar, hangus dari mulai kepala sampai kaki. Sekujur tubuhnya menghitam hangus, jika arang terbakar, padahal
Semua orang tidak melihat, tidak pernah terlihat di situ ada api. Tapi tatkala badannya dipegang, panasnya luar biasa. Panasnya luar biasa. Ini lisan, Pak. Sekedar lisan. Tapi karena lisan mengejek ajaran agama, merendahkan keyakinan, maka Allah buktikan lisannya mustajab. Lisannya adalah terkabul. Jadi jangan sampai di antara kita melecehkan, merendahkan apa-apa yang disampaikan terkait dengan agama kita. Kalau kita belum bisa mengamalkan secara maksimal dari ajaran agama kita, perlahan-lahan kita mengamalkannya. Kalau orang kita, istri kita, atau anak gadis kita belum tertutupi secara sempurna sebagaimana syariat, perlahan-lahan. Jadi jangan sampai seperti anak gadis tadi, anak perempuan tadi. Dan ini terjadi di negeri kita. Ada seorang public figure yang lontaran kalimatnya menentang. Saya akan berterima kasih sekali jika saya menjadi penghuni neraka, katanya. Beritanya sudah tersebar. Tidak perlu disebutkan namanya siapa. Mudah-mudahan kita berdoa semoga dia mendapatkan hidayah. Semoga dia menarik ucapannya, beristighfar kepada Allah, karena Allah begitu rupa Maha Pengampun. Bapak Ibu sudah tahu siapa orangnya. Cuman dari kalimat itu ini harus menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sampai meremehkan lisan. Komo upami ngaremehkeun ajaran agama. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Baginda Rasul memberikan pembelajaran kepada kita begitu rupa, mulai dari cara berpakaian, mulai cara menyampaikan lisan. Kata Baginda Rasul, jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik, ini artinya kan lisan. Jika tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini juga lisan. Diamnya kita adalah lisan kita, supaya terjaga, sehingga apa yang terlontar keluar dari mulut kita betul-betul bisa dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Karena lisan itu upami urang ngalungkeun barang mati sa dicanak deui banyak sakuan deui kan gitu. Tapi lisan, Pak. Ketika lisan terlontar memarahi seseorang, apakah bisa ditarik lagi? Apakah sakit hatinya seseorang ketika dimarahi oleh kita akan segera sembuh seketika ketika kita minta maaf? Tidak, Pak. Jadi hati-hatinya dengan lisan, jangan sampai kita tercelaka seperti kasus yang tadi melalui lisan kita. Tidak berantem wanita tersebut dengan sang kakek, tidak berantem wanita tersebut dengan penumpang bis tadi. Tapi apa yang terjadi? Gara-gara lisannya meremehkan dan melecehkan ajaran agamanya yang dia yakini, berakibat seperti itu. Ini pembelajaran buat kita, jangan pernah merendahkan, menyepelekan ajaran dari Baginda Rasul, terutama agama kita yang kita yakini. Kalau kita belum sempurna akhlaknya, belum sempurna penglihatannya, belum sempurna pemikirannya, belum sempurna lisannya, maka tentunya kita harus ihtiyat, berhati-hati. Jangan sampai perilaku kita sebagaimana yang ditugaskan oleh Baginda Rasul, diutusnya Baginda Rasul, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Insya Allah kalau kita sering dengar yang disebut pengajian, kalau kita sering hadir di majelis ilmu, Allah melalui malaikatnya mendoakan kita semua. Apa doa malaikat kepada orang yang hadir di majelis ilmu? Apa doa malaikat? Ada dua doanya. Ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Kapan itu? Ketika orang tersebut hadir di majelis itu, sampai orang tersebut meninggalkan majelis itu, doa malaikat tidak pernah berhenti. Bisa dibayangkan Pak, Ibu? Kalau kita sering hadir di majelis ilmu, hadir berjamaah di masjid, malaikat tidak pernah berhenti mendoakan kita. Ada enggak doa malaikat yang tidak dikabul? Doa malaikat itu makbul, Pak. Doa malaikat itu tanpa hizab, tanpa batas, langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya kita yakin ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika melangkahkan kaki menuju majelis ilmu,
dosa kita diampuni setiap langkahnya dan setiap saatnya, setiap waktunya selama kita duduk berlama-lama di majelis ilmu. Yakin nggak kepada itu apa? Kalau kita yakin, maka perbanyaklah, berlama-lamalah kita duduk di majelis ilmu. Karena walaupun nundutan, dosa nama dihapus, Pak. Walaupun kita main HP, dosanya mah dihapus. Cuman ya kalau misalkan nundutan, ilmunya tidak dapat. Kalau banyak main HP, ilmunya tidak dapat. Ya, jadi kalau misalkan kita konsentrasi terhadap apa yang disampaikan dalam majelis ilmu, lalu menjadi pemahaman buat kita, mengkristal, lalu diamalkan oleh kita, maka tentunya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena saya punya keyakinan, ilmu Bapak Ibu sekalian itu sudah banyak. Yakin abdi mah, sudah banyak. Kenapa? Di masjid sekitar rumahnya Bapak Ibu pasti ada majelis ilmu. Ketika Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, pasti dapat ilmunya. Yang berat itu apanya? Mengamalkannya, Pak. Pak, laras banyak ngamalkeun kanggo abdi, kanggo naon namina teh? Kanggo diri sendiri saja untuk mengamalkan itu begitu luar biasa berat. Urang apal misalkan abdi kamari ngadugikeun. Kita apal keutamaan sholat tahajud. Apakah tadi malam kita sholat tahajud? Kan berat punya. Urang apal keutamaan sholat duha. Apakah tadi pagi kita sebelum berangkat sholat duha? Kita sudah tahu keutamaannya. Tapi tatkala mau mengamalkannya begitu berat. Godaannya dari kiri, godaannya dari kanan, dari depan, dari belakang. Sebagaimana setan berikrar. Setan akan memelencengkan akidah kita dari mulai kiri, kanan, depan, belakang, terus digoda. Sampai kapan? Sampai kita akan menghembuskan napas terakhir, setan itu berikrarnya seperti itu. Makanya kata setan, aku akan goda anak Adam ini sampai meninggal dunia, sampai banyak di antara anak Adam yang tidak taat. Sampai banyak di antara anak Adam yang tidak bersyukur. Makanya kita harus bersyukur, alhamdulillah kaki kita diberikan kekuatan untuk melangkah ke majelis ilmu, kita diberikan kekuatan untuk berlama-lama di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah ilmu yang bisa diamalkan dalam keseharian kita. Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memohon untuk diberikan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi, dan bukan jalan orang-orang sesat yang dimurkai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak hal yang tentunya oleh kita bisa dijadikan sebuah rujukan, sebuah ilmu, dan salah satu diantaranya dari buku ini, Jurus Sehat Baginda Rasul. Ya, Jurus Sehat Baginda Rasul. Ini kalau dibahas begitu luar biasa. Apa yang menjadi jurus sehat baginda Rasul? Ketika kita berbicara baginda Rasul, tidak akan pernah habis-habis. Tidak akan pernah habis-habis. Sejak bangun tidur sampai ke tidur kembali, semuanya akhlakul karimah. Semuanya tentang kebaikan. Dari mulai tidur sampai ketidur kembali, semuanya akhlakul karimah yang perlu menjadi rujukan dan contoh kita semua. Dan itu dicontohkan selama 63 tahun. Selama usia beliau sejak masih bayi, semuanya sudah memiliki nilai hikmah. Punten, ada beberapa hikmah yang mungkin di luar nalar kemampuan kita, tapi karena beliau baginda Rasul, orang yang dimuliakan, setiap detik orang bersolawat untuknya, setiap menit orang bersolawat untuknya, seluruh alam jagat raya, penduduk langit dan bumi bersolawat untuknya, maka inilah orang yang mulia. Ketika ada ada ternak yang sakit, Pak, ada seekor sapi yang sakit, nggak tahu sapi nggak tahu domba nih. Sapi ini sakit atau domba ini, hewan ini sakit, tatkala diusap oleh baginda Rasul jadi sembuh. Ini kemujizatan yang sungguh luar biasa, tidak bisa didapat oleh kita sebagai orang biasa.
susunya menjadi banyak, badannya menjadi sehat dan gemuk gitu kan, sehingga kelegaan bagi pemiliknya. Terus ada juga ini, ketika baginda Rasul berjalan, seolah-olah ada yang menaungi di payungan. Ternyata ada awan yang mengikutinya. Nah, awan mengikuti itu, awan kan benda mati, Pak. Awan kan benda mati. Yang benda mati saja bisa berinteraksi dengan baginda Rasul, apalagi yang hidup. Kita orang yang hidup memiliki pemikiran, memiliki akal, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tentunya harus lebih baik daripada hewan, harus lebih baik daripada benda mati. Kan begitu, ya kan? Gitu. Jadi baginda Rasul seperti itu. Tunggul pernah bercerita kepada baginda Rasul terkait dengan dia ingin memiliki manfaat. Pelapah kurma juga menangis kepada baginda Rasul tatkala baginda Rasul berhenti memakai sandaran ketika di masjid. Pelapah kurma yang sudah mati pun berbicara, menangis kepada baginda Rasul. Ada seorang budak yang tidak dikasih makan oleh majikannya pun menangis kepada baginda Rasul. Lalu baginda Rasul menyampaikan itu kepada majikannya, lalu dimerdekakan si budak itu dan dirawat. Ini akhlak yang sungguh luar biasa. Ini akhlak yang sungguh luar biasa. Di sekitar kita bisa jadi ada yang belum makan, bisa jadi ada yang kekurangan sampai tidak bisa makan. Tentunya ini menjadi tugas kita. Jangan sampai kita kekenyangan, bisa tidur dengan pulas istilahnya, dengan lelap, tapi tetangga kita bisa jadi ada yang belum makan. Ini harus menjadi kewaspadaan bagi kita. Jangan sampai lingkungan kita tidak terabaikan oleh kita, tidak menjadi sorotan buat kita, sehingga bisa jadi kita ahli masjid, kita ahli ibadah, tapi di situ ada orang miskin yang terlewatkan oleh kita, tidak terperhatikan. Maka Allah memberikan sebuah warning kepada kita sekalian. Kalau ada di antara kita sebagai orang ahli agama tapi menelantarkan anak miskin, maka sesungguhnya dialah adalah pendusta agama. Ya. Aya dina Al-Qur'an eta teh hilap deui. Sok diaos da ku tiap imam eta sering. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya ini harus menjadi pembelajaran setiap saat, setiap waktu pada kita sekalian. Supaya apa? Kita senantiasa diingatkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Ayat tuh Pak, diantawis urang nu teu gaduh dosa. Pak Usman gaduh dosa. Bu Seklur gaduh dosa. Seueur. Urang mah sadayana ge gaduh dosa. Mohonnya jalmi kotor urang teh. Baginda Rasul orang yang mulia, yang sudah suci, ada di atas ars. Pama disebatkeun teh mah saking mulianya beliau, gitu kan. Urang mah tadi disebatkeun bolokot ku dosa. Tapi urang hoyong disajajarkeun sareng baginda Rasul. Hoyong dijantenkeun ahli surga. Aduh, asa ararisin gitu nya, asa ararisin. Tapi begitulah manusia. Kalau misalkan ingin berkeinginan, pasti berkeinginan yang terbaik. Tapi tatkala kita berkaca kepada diri sendiri, ternyata kita tuh lambokot ku dosa jauh kalau dibandingkan dengan para sahabat, para ulama, sampai para baginda Rasul. Tentu sangat jauh sekali. Untuk itu, saking jauhnya jarak antara kita dengan baginda Rasul, saking jauhnya, maka perdekatlah kita melalui sholawat kepadanya. Insya Allah kalau sering kita bersolawat kepada baginda Rasul berjanji kepada kita sekalian akan memberikan syafaatnya untuk orang yang senantiasa
bersolawat. Bukan hanya syafaat di sana, tapi ketika di dunia pun dia akan dimudahkan untuk dekat dengan Allah, taqarrub ilallah. Dia akan senantiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada dosa-dosanya. Ingat kepada dosa, beristighfar, berduduk berlama-lama, melangkahkan kaki ke masjid berjamaah, melangkahkan kaki untuk silaturahim dan lain sebagainya. Karena banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menghapus dosa kita kepada Allah. Dan salah satu diantaranya kata para ulama, engkau adalah pengumpul dosa. Segunung dosa akan dibawa oleh Allah, oleh engkau ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segunung dosa itu akan sirna tatkala kita senantiasa berzikrullah, beringat kepada Allah. Kita senantiasa beraktivitas, ada yang di kantor di belakang meja, ada yang di lapangan, ada yang di pasar dan lain sebagainya. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini artinya berzikir senantiasa tanpa batas waktu. Lah, da abdi manuju di damal teka bujang berzikirnya tidak mungkin. Bisa jadi ketika kita menulis, bisa jadi ketika ngetik dan lain sebagainya, lisan ini senantiasa berkata Allah, 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 Allah. Ini berzikrullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah sedang berolahraga harus diam? Tidak. Apakah sedang matsul harus diam? Tidak. Semuanya kita bisa biasakan. Allah bisa karena biasa. Piraku ai nyanyi dangdut bisa sambil macul, ai berzikir tidak bisa. Ya kan? Ini karena kebiasaan kita. Piraku lagi ngetik sambil mendengarkan musik bisa, tapi sambil bersolawat tidak bisa. Ini tidak mungkin. Bagaimana kebiasaan kita? Untuk itu, mari biasakan yang terbaik senantiasa mengelilingi kita. Apakah keluar dari lisan kita atau yang masuk melalui telinga kita, yang melihat, yang terlihat oleh pandangan kita, semuanya harus baik-baik dan insya Allah Allah mencintai kebaikan. Allah mencintai kebaikan dan kita pun mencintai kebaikan. Kalau sama-sama yang kita cintai adalah kebaikan, maka tidak mungkin yang mudorot harus hadir di keluarga kita, yang maksiat harus hadir di keluarga kita, yang tidak diridhai Allah harus hadir di keluarga kita, maka kita akan menolaknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kepada kita sekalian. Kita niatkan setiap saat, setiap waktu, bahkan ketika bangun tidur, kita sudah niatkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika bangun tidur, kita sudah berikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita sudah berjanji dan berikrar, maka insya Allah dengan janji itu, dengan ikrar itu, Allah akan membimbing kita melalui jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi mustajab. Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat walafiat, menjadi ahli surga, keluarganya sakinah mawadah warohmah, rizkinya melimpah halal dan berkah, dan putra putrinya soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.